Jadi iman tuh justru bukan yang dialami, itu bukan iman. Iman tuh yang Anda nggak mengalami tapi Anda harapkan. Iman tuh tidak Anda lihat karena itu belum terjadi. Anda nggak lihat itu, tapi Anda percaya. Itulah iman. Poinnya bukan saya percaya pada perjanjian itu. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah Allah memberikan janjinya kepada orang-orang pilihannya. Ya, tadi kan iman itu karena perjanjian Allah kan. Bukan karena Anda yang mengklaim janji. Oh, Anda kok mau mengklaim-klaim. Tuhan yang memberikan janjinya. Lalu sebenarnya iman itu juga adalah hidup dalam pemeliharaan. Istilah lain, istilah teologisnya providensianya yang sempurna dan bukan karena orang tersebut mampu atau sudah menjadi sempurna. Providensianya yang sempurna. Providensia itu pemeliharaannya. Apa itu pemeliharaan Tuhan? Sekali lagi kita seringkali punya konsep pemeliharaan Tuhan itu yaitu tadi pokoknya sukses, pokoknya aman, tidak kena penyakit, tidak kena musibah, tidak kena malapetaka, tidak ada kematian. Itulah pemeliharaannya. Ngawur. Gak ada konsep providensia kayak gitu. Providensia itu Anda dipelihara sampai genaplah rencana Allah bagi hidup Anda dan saya. Anda dipelihara sampai genaplah rencana Allah yang sudah ditetapkan untuk hidup Anda dan saya. Itu Tuhan pelihara. Termasuk kalau terjadi musibah, termasuk terjadi malapetaka, termasuk kena sakit penyakit, termasuk menghadapi detik kematian. Itu adalah pemeliharaan Allah yang sudah ditetapkan dengan sempurna dalam hidup orang percaya. Karena itu kita juga mempelajari providensia itu juga sangat dekat dengan yang namanya penetapan Allah. Allah bukan Allah seperti deisme, membiarkan semua terjadi dengan sendirinya. Secara liar dibiarkan, semua semaunya sendiri, semua Tuhan tidak ikut apa-apa, semua berjalan dengan sendirinya. Itu deisme, enggak benar. Kalau kita percaya namanya kedaulatan Allah, kita percaya pada providensia Allah, setiap hal, bahkan setiap partikel dan atom-atom segala macam itu, semua ada di dalam penetapannya yang sempurna. Karena Allah kita Allah yang berdaulat. Bukan Allah yang cuma jadi penonton. Tidak. Alkitab tidak memperkenalkan Allah kita sebagai penonton. Cuma manggut-manggut aja di surga tanpa ada tindakan yang jelas, rencana yang jelas. Tidak. Ya, kalau kita belajar lagi lebih dalam lagi, konteks-konteks penekanan iman itu adalah orang itu dibenarkan dan diselamatkan bukan karena perbuatannya mentaati Taurat, melainkan melalui iman. Jadi sebetulnya yang namanya iman itu bukan tadi sugesti diri, percaya diri, positive thinking. Bukan, iman itu berkaitan dengan kamu itu dibenarkan bukan karena perbuatan baikmu, tapi karena iman. Iman itu apa? Percaya pada janji Allah. Iman itu apa? Allah menyatakan janjinya kepada orang-orang pilihannya. Iman itu apa? Iman itu adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Bukti dari segala yang kita tidak lihat. Yaitu apa? Perjanjian Allah. Itulah iman. Anda diselamatkan bukan karena Anda berbuat baik. Bukan karena Anda saleh. Tapi karena Anda percaya kepada apa yang Allah janjikan. Iman itu sendiri adalah anugerah Allah. Bukan karena kita yang punya kemampuan beriman dan sanggup memelihara iman itu sampai mati. No.
Iman itu bukan dari produk kita. Kecuali saudara pengikut Arminianism. Arminianism mengajarkan iman itu adalah hadiah dari kita kepada Allah. Hebat amat lu bisa kasih hadiah sama Tuhan. Iman itu bukan pemberian kita kepada Allah. Iman itu anugerah Allah sampai orang bisa percaya itu karena anugerah Allah. Jangan dikira kalau saudara bisa percaya sama Tuhan, itu inisiatif Anda. No. Sebelum Anda bisa percaya kepada Tuhan, Allah sudah terlebih dahulu memberi Anda anugerah kelahiran kembali. Mencelikkan mata rohani yang buta untuk bisa melihat kebenaran yang datang dari Allah. Menyadari diri bahwa kita orang berdosa yang tidak layak dan pasti binasa dalam keadaan hopeless. Dan tidak ada pertolongan lain kecuali Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang mau berkorban bagi Anda dan saya. Kebenaran ini dicelikan, mata rohani Anda dicelikan. Sehingga Anda boleh melihat ini sebagai kebenaran. Datang dari mana Anda bisa melihat itu kebenaran? Kalau mata rohani Anda buta, kalau kita mati rohani, bagaimana mungkin aku bisa percaya kepada Sang Juru Selamat? Bagaimana mungkin aku sadar bahwa aku orang berdosa yang tidak layak dalam keadaan hopeless? Tidak, orang-orang yang buta rohani masih yakin dengan kebaikan aku bisa diselamatkan. Dengan kesalehan aku bisa sampai kepada Allah. Itu orang-orang buta rohani. Sebenarnya iman itu bukan kita yang sanggup setia kepada Allah, melainkan Allah yang setia pada perjanjiannya. Perhatikan, iman itu bukan kita yang setia kepada Allah. Kamu orang hebat ya, bisa setia pada Allah ya. Oh, kamu orang saleh, kamu orang yang memegang perjanjian Tuhan. Kalau ini definisi iman, ya fail semua itu tadi. Yang namanya Abraham itu sudah fail. Yang namanya Daud itu fail. Yang namanya Salomo itu fail. Fail semua. Tidak. Iman itu terletak pada bukan kesanggupan kita kepada Allah. Tapi terletak kepada Allah yang setia pada perjanjiannya.